Ini Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Saya mohon izin untuk sharing screen, Pak. Sudah terlihat ya Pak ya, screen saya Pak ya? Sudah Pak. Baik Pak, saya mulai. Nah, safety moment kita kali ini mengenai South Philly Refinery Blast, jadi di Philadelphia. Ini terjadi pada 2019. Ini cukup menarik karena kenapa saya bawakan untuk hari ini, kita bisa lihat dari satu kejadian, jadi eskalasi dari insidennya itu luar biasa, jadi menyebabkan kerugian yang juga sangat besar. Nah, apa yang terjadi? Jadi tepatnya itu pada Juni 2019, jadi ada ada petrochemical plant gitu Pak ya. Jadi dia di kompleks di Philadelphia Energy Solution Complex, di lumayan besar gitu. Jadi dia ada petrochemical, ada refinery dan sebagainya. Jadi ada pipa, jadi tepatnya di elbow-nya itu dia corroded itu, corrosion. Jadi sampai thickness ketebalannya pipa itu sampai setengah kurang lebih kalau ada credit card gitu ya. Jadi cuma beberapa mili gitu ya. Jadi hampir setengah dari thickness dari credit card kurang lebih seperti begitu. Nah, mengakibatkan karena corrosion ini pas di elbow gitu ya, pas di elbow, jadi loss of containment. Nah, ketika itu juga terjadi tumpahan hydrofluoric acid, jadi menyebabkan kemudian menyebabkan adanya tumpahan, kemudian terbakar karena ada gas cloud di situ, kemudian terbakar. Dan dia bukan cuma itu, karena terbakar itu jadi menyebabkan beberapa equipment yang lain jadi semacam bleve istilahnya ya, jadi boiling, kemudian expansion dan kemudian explosion. Nah, akibat explosion tersebut sampai kepada ada equipment juga yang meledak begitu, sehingga piece of the equipment itu ya, ledakan itu terbang sampai jauh begitu dan menghantam ke fasilitas yang lain, kemudian meledak lagi begitu. Jadi sampai ada beberapa kejadian. Nah, ini yang tadi itu sampai tangki yang terbang itu beratnya sampai 19 ton, diperkirakan begitu ya. Jadi terbang sampai 2.100 feet, jadi cukup jauh ya. Kemudian sebenarnya ini menurut Chemical Safety Hazard Investigation Board dari US itu pada tahun 2012, jadi ini mirip dengan kejadian yang serupa di Chevron ya, di Chevron Refinery di Richmond sana. Jadi ada kemudian mereka CSB ini memberikan rekomendasi untuk melakukan inspeksi dari komponen piping dan sebagainya. Tapi ternyata 2019 kejadian di sini ya, di Philadelphia mirip kejadiannya, dimulai dari corrosion dari pipa. Dan mohon maaf Pak Eldi, ini ya, tampilannya 2 layar nih, katanya minta 1 layar nih. Ini presenter view nih. Oke, sebentar ya Pak ya. Saya coba sharing lagi. Mohon maaf. Saya sharing sekali lagi. Nah, terima kasih informasi apa ini. Mana ini? Ini. Gitu Pak ya? Kelihatan Pak ya? Ya, kelihatan. Ya, sekarang saya coba sharing lagi. Ini yang mana kelihatan Pak? Yang muncul 2 lagi nih Pak. Muncul 2 ya. Oke. Nggak apa-apa. Saya
kembalikan aja, saya pakai satu aja di sini Pak ya. Karena saya pakai 2 layar. Mohon maaf. Coba share lagi. Sekali lagi, mudah-mudahan bisa. Maaf. Kelihatan Pak ya? Ya, ya. Oke, nggak apa-apa, saya pakai layar ini aja Pak. Kalau saya screen ini, ternyata muncul 2 layar. Muncul lagi. 2 lagi. Ya, gimana, biasanya sih nggak ada masalah itu. Oke, nggak apa. Saya coba sekali lagi, mohon maaf. Ya. Oke, nggak apa. Saya coba ini aja Pak. Nah kemudian apa yang terjadi? Jadi kemudian satu lagi, karena tadi ada toxic hydrofluoric acid ini sebenarnya sangat berbahaya. Ini yang tidak teridentifikasi sebenarnya kalau terjadi tumpahan ke lingkungannya. Karena ini bisa menyebabkan fatality, terutama bila terkena dari kulit begitu ya. Jadi sampai sedikit saja terkena, 2,5% dari body surface area itu sudah bisa menyebabkan fatalitis begitu ya, karena begitu asidnya, begitu berbahayanya dari hidrofluoric acid ini. Nah, ini kalau saya lihatkan dia punya sequence-nya. Jadi terjadi pada pagi hari ya, kemudian flammable process fluid-nya tumpahan, kemudian jatuh ke tanah, ada vapor cloud, kemudian ada source ignition, dan akhirnya terbakar. Karena terbakar kemudian kena dengan equipment yang lain itu termasuk ke menyebabkan explosion, terutama di alkylation unit. Kemudian beberapa menit kemudian, 4 menit kemudian, ledakan yang ketiga terjadi. Itu karena ada drum equipment yang containing butylene, isobutane dan sebagainya itu rupture gitu ya, karena tadi bleve tadi, karena pemanasan dari bawah akhirnya meledak sampai equipment itu terbang sampai 2.100 feet jauhnya. Nah, dari learning point dari ini, yang pertama bahwa pipingnya itu tidak dilakukan, istilahnya tidak dilakukan inspeksi yang cukup begitu, karena corrosion yang terjadi itu karena hidrofluoric acid ini dia bereaksi dengan material yang ada di piping tersebut, sehingga menyebabkan erosi atau penipisan dari dinding dari pipa tersebut. Dan mestinya ini dilakukan periodically monitoring gitu ya dari corrosion-nya. Nah, ini tidak. Dan yang kedua, bahwa sesuai dengan standar sebenarnya, bahwa kalau carbon steel dengan higher percentage nickel dan copper gitu ya, itu dia lebih cepat korosif terhadap dibandingkan dengan carbon steel biasa dengan low percentage dari nikel ini, karena jenis dari hidrofluoric acid ini. Jadi jenis dari liquid tersebut menyebabkan proses korosivitasnya lebih cepat dari carbon steel biasa. Kemudian yang ketiga, bahwa ketika treater feed sedram itu rupture, kemudian terbang begitu ya, dia landed di refinery, di fasilitas yang lain, menyebabkan kecelakaan yang lain. Dan ini sebenarnya bermasalah dengan distancing daripada fasilitas tersebut terhadap kemungkinan terjadinya vapor cloud explosion. Dan yang terakhir tadi saya sebutkan bahwa efek dari hidrofluoric acid ini terhadap manusia sangat luar biasa berbahaya begitu ya, dan ini yang miss dari assessment dari plant tersebut. Jadi mestinya ketika dilakukan assessment ini, kalau ada tumpahan, maka ini reaksinya terhadap, akibatnya terhadap atau impact-nya terhadap community di sekitarnya sangat berbahaya, dan itu tidak dilakukan. Demikian Pak Edi, safety moment saya hari ini. Semoga bisa menjadi ingatan bagi kita bahwa
dalam mendesain, mengoperasikan plant, sangat penting untuk melakukan continuous monitoring, kemudian compatibility dari material dan fluid yang akan diproses itu sangat penting sekali. Dan ketiga, perlu tahu bahwa MSDS atau Material Safety Data Sheet dari material atau proses fluid yang diolah tersebut. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eldiansyah yang sudah menyampaikan subjeknya. Kita lanjut dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Riyandi. Waktu kami persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edi. Izin share screen ya Pak ya. Sudah kelihatan layar saya? Sedang dalam proses. Oke. Ini harus sudah kelihatan sih ya. Sudah kelihatan ya? Ya, sudah. Izin share. Oke. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas kesempatannya untuk sharing dan berdiskusi dengan kawan-kawan di sini. Saya lihat ini cukup ramai audiensnya, ada 380-an orang. Ya, saya harapkan nanti semuanya bisa aktif partisipasi ya kita diskusi. Hari ini saya akan membawakan topik ini request dari Pak Edi mengenai bagaimana menggunakan machine learning di upstream oil and gas industry. Coba karena oil and gas industry itu besar sekali, saya coba dikasih waktu dalam 2 jam, satu setengah jam lah, 1 jam setengah jam. Jadi saya coba narrow it down ke aspek proses safety dan di upstream. Tadi Pak Heldi luar biasa safety moment ya, itu menjadi bridging juga bagi saya nanti untuk sharing bahwa proses safety ini penting terutama untuk industri-industri proses yang memiliki saya sangat dekat dengan digital. Jadi ini proyek-proyek saya yang kebanyakan memang dekat banget ya dengan digital ya. Dan baru-baru ini saya belajar ilmu baru mengenai machine learning dan alhamdulillah diberi kesempatan juga untuk diaplikasikan di tempat saya bekerja. Jadi apa yang akan kita bahas hari ini ada 5 topik besar ya. Pertama, pengenalan di short refresh saja mengenai apa itu oil and gas industry, kemudian pengenalan mengenai apa itu proses safety, kemudian konsep-konsep mengenai machine learning, computer vision yang juga masuk dalam ranahnya machine learning. Kemudian saya share case studies implementasi dari machine learning dan computer vision ini untuk meningkatkan proses safety di oil and gas industry. Jadi ini key message yang saya harapkan bisa diterima oleh kawan-kawan bahwa proses safety ini itu concern dengan bagaimana kita memanage hazard, bagaimana kita mengelola bahaya yang muncul akibat adanya pelepasan energi atau pelepasan chemical tadi seperti yang diceritakan oleh Pak Heldi ya, dengan cara mengimplementasikan safeguard. Dan salah satu bentuk safeguard yang akan kita bahas ini adalah smart safeguard. Itu adalah kita menggunakan
teknik machine learning atau artificial intelligence, computer vision pada big data agar dia dapat belajar mengenai kondisi normal dan mengidentifikasi kondisi tidak normal sehingga bisa memberikan kita early detection agar kita dapat mengambil proper mitigative action sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk ya kita dalam melakukan pengambilan data itu ada data-data berbentuk visual atau image, dan ini data visual dan visual atau yang berbentuk image atau video ini itu akan sangat berguna untuk mendevelop suatu computer vision application yang dapat membantu kita mendetek anomali di fasilitas kita. Nah, ini tentang oil and gas industry ya, cerita sedikit. Jadi oil and gas industry ini sangat-sangat luas. Di dalamnya sendiri itu ada 3 sektor, yaitu sektor upstream, midstream, dan downstream. Sektor upstream ini fokusnya adalah bagaimana menemukan minyak atau gas dan memproduksinya. Setelah diproduksi, itu masuknya ke sektor midstream yang memikirkan bagaimana mentransportasikan minyak atau gas yang diproduksi Halo, halo. Kelihatannya terputus mungkin Pak Edi ya. Terputus ya, ini keluar nih sepertinya Pak Riyandin. Iya. Kita tunggu sejenak. Ya. Sebelum sambil nunggu tadi ada pertanyaan ke Pak Heldi ini tadi. Ada pertanyaan, coba saya cek. Tentang monitoring tadi, Pak. Oh, di mana ya Pak? Sebentar ya, monitoring. Bagaimana metode equipment ya Pak? Itu ya Pak ya? Iya, betul. Jangan perlu untuk monitoring kondisinya. Nah ini kalau sebenarnya kalau untuk monitoring, terutama untuk piping ya, ini berkenaan dengan risk-based inspection. Jadi bagian-bagian mana dari piping itu yang perlu dimonitor, karena apa? Jadi dan apa penyebabnya begitu ya. Jadi dilakukan risk-based inspection untuk menentukan kriterianya. Jadi ini resikonya rendah, ini resikonya menengah, ini resikonya tinggi, dan ini resikonya ekstrim begitu. Nah, yang resikonya itu high dan ekstrim itu masuk critical equipment. Kemudian periodik monitoringnya juga ditentukan lebih rutin begitu, 6 bulan, ada 1 tahun, sesuai dengan kemungkinan terjadinya deterioration, artinya ya pengurangan integrity dari piping atau material tersebut. Jadi memang harus dilakukan assessment dulu Pak untuk menetapkan periodik monitoringnya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Belum masuk lagi nih Pak Riyandi.
Sudah dihubungi mungkin ya Pak ya? Ya, mungkin masih kesulitan masuk ya, kita Ya, tunggu dulu sebentar. Jangan-jangan nggak sadar ya, ditelepon aja ini. Pak Edi telepon Pak? Iya nih, saya telepon. Oke. Loh, nggak bisa nyambung. Gimana ya caranya yang bersangkutan tahu? Jangan-jangan jangan-jangan dikirain masih nyambung. Coba saya bantu coba telepon Pak. Oh iya ya, silakan Pak. Halo, ini koneksinya terputus. Oh gitu. Oke, oke, baik. Ya, makasih. Takut kalau nggak tahu ini nyambung. Sedang mencoba masuk Ya, lagi. sudah tahu rupanya alhamdulillah. Oh iya, oke. Tadi sambil menunggu untuk Ya. lanjutkan yang tadi Pak, Oh ya, silakan Pak. yang titik-titik rawan tadi ya seperti saya sebutkan tadi. Jadi berdasarkan assessment itu, jadi bagian-bagian mana yang rawan, misalkan yang saya sebutkan tadi elbow ya, elbow karena momentum ya, kemungkinan momentum dari fluid, yaitu kemungkinannya besar untuk terjadi erosif ataupun korosif kalau dia tidak compatible materialnya dengan fluidnya, kira-kira begitu. Belum lagi faktor-faktor lain, faktor perubahan temperatur, kemudian pressure dan sebagainya. Ya. Di sana mati listrik tadi katanya ini, outage katanya itu. Pak Ariandi di site ya Pak ya, Pak Edi ya? Kenapa? Lagi di site Iya, ya Pak? sepertinya. Oh, oke.
Masih belum tersambung ya, Pak Edi ya? Iya, belum, Pak. Ini tadi ada beberapa pertanyaan, mungkin sambil menunggu sambil Ya, menjawab ya Pak Edi ya. ya, silakan. Pertanyaan dari Pak Hendry Dahlan, bagaimana proses maintenance-nya? Kalau piping, nah ini yang mesti menjawab orang piping ini proses maintenance-nya. Tapi sepengetahuan saya untuk proses maintenance piping itu ada luar ada dalam gitu ya. Kalau luar biasa untuk pengecekan untuk apa namanya korosivitas, kemudian kemungkinan pit corrosion dan sebagainya, kemudian line up-nya. Kalau yang bagian dalamnya ya dilakukan untuk apa namanya flushing dan sebagainya, kemudian monitoring dari tingkat korosivitasnya. Ini menyambung juga dengan pertanyaan Pak Murbantan Tandi Roreng. Inspeksi piping setiap berapa periode? Ini kembali lagi Pak tergantung dari risk based inspection-nya. Kalau dari risk-nya itu karena dia ekstrim, kemungkinannya cepat terjadinya korosivitas misalkan atau erosif misalkan, itu bisa dilakukan 6 bulan sekali dilakukan inspeksi, ada yang setahun sekali. Nah, yang contohnya misalkan pipa di flowline misalkan di upstream, saya kalau di upstream industri itu karena dia fluidnya mungkin banyak pasirnya misalkan begitu, atau banyak CO2-nya atau banyak H2S-nya. Nah, ini inspeksinya lebih rutin lagi karena resikonya sangat ekstrim, kira-kira begitu. Jadi tergantung dari asesmennya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya. Kalau penjelasan tentang kode kehadiran ya atau kode presensi itu bagi yang pertama itu harus ini ya register akun Temu Maya dulu gitu ya. Jadi itu harus pertama kali itu, makanya setiap ada acara saya saya kirimkan ada berapa baris itu 1 2 3 4 ya 4 baris ya. Pertama link registrasi Temu Maya, ini bagi yang baru pertama. Nah, nanti itu di situ kalau yang sudah register kan itu login, kalau enggak harus register dulu. Jadi daftar akunnya dulu. Itu sekali dilakukan. Berikutnya harus melakukan registrasi webinarnya ya. Jadi ini webinarnya, makanya itu di baris kedua link registrasi. Baru nanti itu nama-nama yang mendaftar di webinar itu akan terdaftar di, nanti ada daftar nama peserta itu di Temu Mayanya itu. Nah, dari sana baru bisa memasukkan link kehadiran dan kode presensi. Jadi nggak bisa langsung masuk ke link kehadiran dimasukkan kode presensi ya. Jadi itu pertanyaan yang setiap kali muncul. Jadi kalau yang sudah register punya akun Temu Maya itu tinggal register ke webinarnya ya. Kalau misalkan untuk webinar yang sekarang adalah temumaya.id/rec/proses safety. Ini link registrasi webinarnya. Kalau baru pertama kali harus ini dulu register akun Temu Maya dulu. Nah itu biasanya kesalahan-kesalahan itu terjadi karena kita langsung mau memasukkan kode kehadiran, gitu ya, kode presensi dan seterusnya. Jadi harus dari awal harus diikuti itu yang dikirimkan itu. Sambil menunggu ada beberapa pertanyaan nih Pak Edi. Oh ya, ya. Adakah ciri-ciri kalau pipa sudah mengalami korosi? Nah ini susah. Kalau bagian luarnya bisa diketahui, kalau bagian dalamnya hanya bisa diketahui kalau thickness-nya berkurang, jadi ketebalannya berkurang. Bagaimana mengukur thickness-nya? Nah itu bisa dilakukan dengan ultrasonik, salah satu di antaranya. Kemudian apalagi kalau apakah pakai artificial intelligence untuk memantau kondisi gas setiap pakai sensor lidar misalnya. Saya belum tahu apa itu lidar. Mohon maaf. Ini Pak Ida bagus ya, mungkin bisa ini. Kalau artificial intelligence memang biasa dilakukan sudah Pak. Kalau di oil and gas memang sudah lama melakukan artificial intelligence untuk monitoringnya, baik untuk yang discrete monitoring maupun yang
continuous monitoring ya. Jadi banyak hal, bisa yang ultrasonik, ada yang menggunakan radioaktif, ada yang menggunakan magnetik dan sebagainya. Tapi kalau untuk pipa biasanya lakukan yang ultrasonik. Jadi bisa diketahui dengan ketebalan. Bagaimana caranya? Jadi dari flow-nya itu kan sebenarnya menghasilkan noise ya. Jadi bisa dilakukan deteksi dengan itu dan dikonversi ke dalam ketebalan. Yang banyak juga dilakukan itu kalau di pipeline misalkan. Pipeline lebih advance lagi karena kita bisa melakukan intelligent pigging misalkan, yaitu di dalamnya kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi untuk integrity dari pipeline tersebut. Ya, gitu. Oh, ini udah masuk nih Pak Riyandi nih. Sebentar, si host. Silakan lanjut lagi Pak Riyandi. Suara saya udah masuk? Sudah masuk Oke. lagi. Silakan. Oke, mohon maaf Pak, ada force major. Ini saya lokasi di Duri. Kita power generation-nya pakai own power generation plant. Kalau misalnya ada disruption, ya udah kena semua. Mohon maaf nih Pak. Ini saya beri lagi ya. Bentar. Silakan lanjut lagi. Oke, mungkin sambil nunggu slide-nya, tadi sampai mana ya? Oh, ininya ya. Ada 3 sektor, oil and gas, tadi kita sampai di midstream. Midstream itu tugas utamanya adalah bagaimana kita menyalurkan minyak dan gas yang diproduksi oleh sektor upstream sehingga nanti bisa digunakan sebagai feedstock di downstream. Nah, downstream ini itu ada 2 sebenarnya ini besarnya ya. Pertama adalah pemrosesan untuk memproses feedstock dari downstream, dari midstream dan upstream ini menjadi produk yang bisa kita pakai. Dan satu lagi adalah penjualannya ya, marketing, commercial and tradingnya. Oke, tadi kita sampai di mana? Wait, saya belum share screen. Share screen Bapak ya. Mohon maaf sekali lagi Bapak-Bapak. Inilah tantangan terbesar sebenarnya digitalisasi. Kita secara infrastruktur itu masih sangat-sangat perlu dibenahi. Oke. Masih proses. Proses ya. Ya. Oke. Ya, sudah muncul. Nah ya, oke. Ini saya lagi slide dulu. Next. Error. Oke. Kenapa? Oh, sorry. Intinya hang. Oke, bisa menunggu.
Jadi kalau tadi kita lihat produk-produk yang dihasilkan oleh ketiga sektor migas ini, itu ada satu common theme dari mereka semua, yaitu produk yang dihasilkan ini itu highly reaktif, sehingga akan sangat-sangat berbahaya jika terjadi uncontrolled release dari produk-produk tersebut. Tadi sudah di-share oleh Pak Heldi ya di safety moment, apa yang dapat terjadi jika ada uncontrolled atau unintentional release dari chemicals ini. Ini udah kelihatan screen saya? Sudah nampak. Ya. Oke. Izin. Oke. Ya, ini tadi ada refiner ya yang di-share sama Pak Heldi. Kalau di midstream itu karena dia fungsinya adalah untuk menyimpan serta mentransportasikan, itu bisa fire di tank farmnya, tempat penyimpanannya. Kalau di upstream ya ini yang paling dekat dengan sumber, itu bisa kebakaran di rig atau di fasilitas-fasilitas. Oleh karena itu ada suatu bidang ilmu yang khusus yang khusus untuk menangani hal tersebut yang disebut proses. Itu bagaimana kita mengelola bahaya-bahaya tadi yang dapat berlanjut menjadi major incident akibat rilis ya dari dangerous materials ataupun energi ataupun keduanya, dengan mengimplementasikan safeguard atau sistem pengaman. Dan secara filosofis untuk proses safety ini itu bisa dijelaskan dengan yang disebut the Orion model ya. Jadi ini ada proses dan ini adalah lapisan-lapisan pengaman untuk proses tersebut. Yang paling efektif itu yang paling dekat ya ke proses, ada inherent safe design, jadi desain yang memang didesain yang buat dengan baik, dengan aman. Kemudian itu ada safety prevention system, mulai dari basic process control, alarm, sampai safety surveillance system, dan kemudian jika masih terjadi juga itu ada layer mitigation dan response untuk mengurangi dampak dari rilis tersebut. Dan salah satu bentuk bahaya itu adalah disebut dengan loss of containment, di mana itu adalah unplanned atau uncontrolled release dari material, dari proses material dari yang seharusnya itu tertutup dengan rapi dari primary containment-nya. Dan akibat dari unplanned control atau uncontrolled release ini itu dapat terjadi catastrophic consequences seperti yang tadi kita lihat ya, ada kebakaran ataupun ledakan. Nah, apa sih primary containment itu? Primary containment itu adalah equipment atau peralatan yang didesain untuk menyimpan material di dalamnya. Contohnya itu ada kayak pipeline, piping, tangki. Dan keluarnya isi dari primary containment ini, itulah yang disebut sebagai. Dan untuk mendeteksi setiap tipe dari LOC ini sangat-sangat challenging, karena kita kalau di upstream ini punya pipa yang panjang, kemudian fasilitas yang besar, secara geografis juga scattered ya, terpecah di mana saja, sehingga yang bisa kita deteksi adalah sudah observable, itu yang sudah terjadi. Sayangnya sih seperti gitu. Tapi ya kalau kita bisa mendeteksi observable LOC ini dengan lebih cepat, maka kita dapat mengambil aksi yang lebih cepat pula, sehingga dampaknya tadi bisa diminimalis.
Itu salah satu caranya adalah menggunakan machine learning based intelligent alarm system yang dapat mengotify operator akan adanya potensial LOC. Nah, apa sih machine learning itu? Ini kayaknya buzzword of the century ya. Everybody's talking about machine learning. Ini machine learning ini adalah suatu branch dari artificial intelligence yang berfokus untuk membangun aplikasi yang dapat belajar sendiri dari data dan dapat meningkatkan sendiri akurasinya tanpa perlu kita program. Dan dia menggunakan sequence, dia belajar menggunakan sequence of statistical processing step untuk menemukan pattern atau pola-pola ataupun fitur-fitur yang ada di data yang jumlahnya besar. Dan dengan menemukan pattern ataupun fitur-fitur ini, itu kita dapat aplikasi ini dapat membantu kita mengambil decision atau memberikan prediksi pada saat kita menemukan data yang baru. Sehingga kalau kita kita dance-kan, AI ini adalah suatu broad term yang bertujuan untuk menggunakan data sebagai basis dari solusinya. Ada beberapa contoh dari solusi ini, itu ada seperti problem yang bersifat klasifikasi, prediksi, estimasi, asosiasi, optimasi, maupun cluster. Nah, tujuan utamanya tadi ya, gain knowledge from data. Dan di sini untuk machine learning dan data science itu terdiri dari 3 komponen besar ya. Pertama, computer science, kemudian math and statistical knowledge, dan domain knowledge. Dan ada macam-macam metode dari machine learning ini ya. Ada yang namanya supervised learning, ada yang namanya unsupervised learning, semi supervised learning, dan deep learning. Kalau supervised learning ini simply itu kita punya, dia karakteristiknya selalu ada suatu identifier, suatu fitur yang menjadi referensi kita buat belajar. Dan ini adalah tipe yang paling common ya, paling umum kita temukan untuk machine learning. Dan kesuksesan dari supervised learning itu dapat diukur dari seberapa baik model atau ya, model yang kita develop, model supervised learning yang kita develop dalam memprediksi kelas, label ataupun target yang ingin kita yang pernah kita ajarkan kepadanya. Selanjutnya ada yang namanya supervised learning. Nah, kalau supervised learning ini itu tidak ada prior labelnya ya, sehingga fungsinya dia lebih untuk bagaimana menemukan pattern atau menemukan pola dari data dan membentuk sendiri label tersebut. Contohnya itu untuk clustering ya, clustering algorithm itu masuk ke supervised learning. Nah, ada yang namanya semi supervised learning, itu adalah kombinasi antara supervised dan unsupervised learning. Contohnya kita punya dataset, di mana dataset pertama itu ada ininya, ada identifiernya sebagai supervisor, sedangkan dataset lainnya itu coba kita prediksi ininya menggunakan unsupervised learning method. Nah, dari situ nanti kita gabungin. Itu salah satu contohnya ya. Kemudian ada namanya deep learning. Ini sebetulnya sih mirip-mirip ya dengan yang di atas, seperti supervised atau unsupervised learning, hanya saja dia menggunakan layer yang lebih banyak untuk learning-nya, sehingga membutuhkan data yang lebih banyak.
Jadi ada beberapa jenis algoritma yang mungkin kawan-kawan sudah pernah mendengar ya. Ini ada yang namanya neural network, linear regression, support vector machine, k-nearest neighbor, genetic algorithm, particle swarm optimization dan segala macamnya ya. Dan algoritma tersebut masuk ke tipe learning method apa, ada supervised, unsupervised, dan untuk menyelesaikan permasalahan apa. Jadi, contohnya untuk prediction atau forecasting yang bentuknya adalah supervised, kita bisa gunakan neural network, linear regression, atau misalnya logistic regression, atau decision tree, atau turunan dari decision tree seperti misalnya gradient boosted atau random forest. Dan untuk mengukur performa dari model tersebut nih ada macam-macam ya, ada dengan mengukur root mean square error-nya atau mean absolute error-nya atau cost confusion matrix-nya dan segala macam. Ini yang lebih lengkapnya lagi, jadi memang banyak sekali. Ini saya akan bahas sedikit mengenai yang sering kita gunakan. Pertama yang namanya multilayer perceptron. Ini basisnya adalah neural network. Caranya bekerja itu sama seperti cara kita bekerja ya, cara otak kita bekerja. Jadi ini ada data-data itu dirasakan oleh sensor-sensor kita, dari kulit, dari penglihatan dan segala macam ya. Kemudian dibawa ke black box neural, jadi apa namanya sistem syaraf itu untuk dipelajari ke otak. Kemudian dari situ kita akan dapatkan apa klasifikasinya terhadap apa yang kita masukkan ini. Ini bisa dua, dia juga bisa untuk sebagai regresor ya. Kalau kita pengen menghitung nilai regresi dari sesuatu, ini juga bisa. Seperti kalau misalnya tidak sesuai, intinya masih ada errornya besar, dia akan di back propagate error ini untuk menguning pembobotan weight di layer-layer ini. Dan artificial neural network ini itu adalah building block terbesar dari deep learning. Kita akan lihat nanti saat membahas mengenai deep learning dan computer vision. Kemudian yang namanya decision tree model, ini adalah salah satu bentuk, salah satu algoritma yang sering banget digunain dan memiliki banyak banget turunan yang mungkin kawan-kawan kalau sudah pernah bermain dengan machine learning itu sering gunain ya. Kayak saya random forest atau misalnya LightGBM atau tree ensemble, itu semua basisnya dari decision tree. Cara kerja decision tree ini adalah dia menggroupingkan dataset menjadi grup-grup kecil berbasis suatu descriptive feature sampai dia cukup kecil untuk dideskripsikan dengan suatu label tertentu. Dan untuk melihat apakah klasifikasi atau label yang disematkan pada pada data yang sudah dipecah-pecah ini itu akurat, itu digunakan namanya Gini index. Dan dia akan memilih fitur yang memiliki jenis list Gini index yang paling kecil. Nah, kalau tadi machine learning itu adalah memberikan kapabilitas bagi komputer untuk berpikir. Nah, ini ada kita take it step higher itu dengan menggunakan computer vision yang dapat membuat komputer itu melihat, mengobserv dan understand. Apa itu computer vision? Itu adalah bagian dari artificial intelligence yang memungkinkan komputer untuk mengambil informasi yang meaningful, informasi yang berarti dari
visual input seperti digital images atau video, dan mengambil aksi atau memberikan rekomendasi berdasarkan informasi tersebut. Dan dengan kalau kita di industri migas itu banyak sekali menggunakan data-data visual ya, terutama kayak untuk inspeksi ataupun surveillance, dan dengan menggunakan computer vision ini ke visual device, maka kita ada tambahan mata untuk membantu kita menjaga supaya operasi kita tetap aman dan handal. Nah, di computer vision ini ada berbagai jenis ya problem yang kita solve. Ini beberapa yang paling populernya. Pertama adalah klasifikasi, mengklasifikasikan gambar, klasifikasi dan lokalisasi. Jadi kita menentukan tuh gambar apa dan di mana letaknya. Kemudian segmentasi, ini lebih lebih detail lagi dalam dalam mempelajari gambar yang ada. Kemudian ada namanya object detection, mendeteksi objek. Kemudian ada style transfer. Ini kebanyakan kalau misalnya teman-teman main Instagram atau TikTok atau apa yang sekarang menggunakan filter-filter, itu basisnya ntar di computer vision ini. Nah, bagaimana sih cara computer vision ini bekerja? Jadi computer vision ini bekerja dengan cara mengkonvert pertama dari gambar itu menjadi pixel-pixel ya, karena bagi komputer sebenarnya gambar itu adalah kumpulan dari pixel-pixel, dan dari pixel-pixel ini kemudian diolah menggunakan suatu metode regresi yang kemudian diklasifikasikan. Suara saya terdengar jelas kah? Tes. Kedengaran. Ya, kedengaran. Halo. Kayaknya Halo. saya lagi ada masalah. Ya. Halo. Kedengaran. Tes, suara saya udah jelas lagi? Halo. Kedengaran? Oke, siap. Maaf Pak, tadi headset saya bermasalah. Oke, lanjut ya. Ya, kemudian ini tadi, jadi intinya sih dia menggunakan data-data pixel dari suatu gambar, kemudian diregresikan dan klasifikasikan untuk menentukan gambar ini masuk sebagai apa. Nah, yang paling susah sebenarnya dari computer vision ini adalah bagaimana mendetek fitur. Karena kalau kita lihat tadi gambar ini dikonversi menjadi pixel-pixel, itu ya akan sangat sulit lah ya, kita aja sulit gitu untuk menentukan ini tuh apa, apalagi komputer kan ya. Dan padahal fitur-fitur ini adalah pembentuk khas dari suatu gambar. Oleh karena itu, kalau misalnya kita melakukan computer vision ini atau bisa secara manual, itu proses seperti ini. Dan kita punya domain knowledge dulu mengenai gambar yang akan kita classify, yang mau kita ini kan fitur-fiturnya, kita definisikan fiturnya, terus baru kita detect fiturnya untuk kita klasifikasikan. Ya, itu sangat-sangat sulit. Sehingga pertanyaannya, apakah kita bisa mempelajari hierarchy of feature? Fitur-fitur ini directly dari data instead of tadi kita melakukan secara manual. Karena sebenarnya fitur-fitur ini itu punya suatu karakteristik yang bisa dipelajari. Nah, disitulah deep learning
the magic of deep learning ya, dengan menggunakan metodenya disebut convolutional neural network. Nah, jadi ini ilustrasinya ya untuk convolutional neural network ini. Jadi dia menggunakan neural network based algorithm itu untuk mempelajari fitur-fitur dari suatu gambar, kemudian dilakukan dengan melakukan operasi konvolusi atau moving matrix multiplication terhadap gambar-gambar tersebut, kemudian di pooling, kemudian dikalikan suatu activation number, sehingga mendapatkan fitur dari gambar ini, fitur unik dari gambar ini yang dapat digunakan sebagai learning data bagi classification algoritmnya ya, dalam hal ini neural network, agar dapat mengklasifikasikan gambar dengan akurat. Nah, ini dia menggunakan spatial structure-nya ya. Jadi ini konvolusinya itu seperti ini sih. Jadi dia mengalihkan menggunakan suatu semacam filter red green blue terhadap gambar, dan itu dikonvolusikan atau di movingkan untuk setiap pixel di gambar, dan dari situ diekstrak lokal fitur dari gambar tersebut. Ini contohnya dia menggunakan filter 4x4 ya, jadi ada 16 weight dan di shift 2 pixel. Pergerakannya itu 2 pixel. Nah, setelah tadi dikalikan, dilakukan convolution operation ini, maka kita bisa mendapatkan fitur-fitur yang lebih baik ya terhadap gambar tersebut. Contohnya misalnya X gini. Ini ada dua gambar. Nah, ini untuk menentukan ini adalah X atau tidak, itu kita bisa mengambil beberapa fitur dari X ya. Misalnya ada beberapa fitur yang mirip kan ya. Dan itu fitur itulah yang kita jadikan sebagai filter untuk dilakukan operasi konvolusi. Jadi ini tadi dimovingkan, kalau dia terdetek, dia akan menghasilkan suatu angka di sini. Nah, kemudian setelah itu dikalikan dengan suatu non-linearity function. Fungsinya adalah untuk untuk mengeliminasi adanya nilai-nilai yang negatif. Jadi setelah tadi kita lakukan konvolusi, ini kita kalikan dengan linearity ya. Contohnya, ya dikalikan. Kalau misalnya nilainya negatif, itu di-replace dengan 0. Kemudian itu di-pooling. Pooling ini fungsinya adalah untuk mereduce dimensionality dari hasil. Ini kan kalau bisa kawan-kawan lihat, ini gede banget ya hasil perkalian dari matriks-matriksnya ini, sedangkan kita akan mengolah sangat banyak data, dan itu jika tidak dilakukan operasi ini, maka itu akan sangat cepat untuk menghabiskan memori. Ini juga untuk fungsinya adalah untuk supaya kita bisa melakukan operasi
pengenalan dari data-data ini, ekstraksi fitur sekaligus untuk klasifikasi gambar ini menggunakan space sedikit mungkin di ini kita di computing power kita. Nah, setelah itu setelah kita mempelajari fitur menggunakan konvolusi, kemudian menggunakan aktivasi function untuk mengeliminasi adanya negativity di hasil kalkulasi, dan kita reduce dimensionality serta dengan tetap mempreserve spatial invariance-nya menggunakan pooling, maka ini sudah bisa untuk kita jadikan input ke machine learning algorithm kita untuk diklasifikasikan. Nah, itu ada ini ada macam-macam ininya ya, layers-nya ya. Itu ada convolution layers, ada pool layers, kemudian ada namanya fully connected layers untuk mengklasifikasikan input image ini. Dan outputnya pas yang dideteksi di output itu diekspresikan sebagai probabilitas dari suatu image ini masuk ke suatu kelas tertentu. Itu dia menggunakan fungsinya namanya softmax. Jadi ini ada, kalau kita tarik lagi ke atas, itu ada dua proses besar di sini. Pertama adalah feature learning, bagaimana kita mengekstraksi fitur-fitur dari suatu gambar itu. Kemudian klasifikasi. Dan prosesnya itu untuk setiap computer vision application tuh mirip-mirip ya. Jadi kita ambil tadi objeknya, terus kemudian kita labeling untuk mengklasifikasikan itu objek apa, baru kita masukkan ke model yang tadi. Model tadi itu akan mempelajari, dan setelah dia mendapat modelnya, itu bisa kita lihat performance-nya seperti apa, kita evaluasi performance-nya. Nah, kalau misalnya hasilnya sudah bagus, itu jadi final model. Cuma kalau misalnya hasilnya masih kurang, kita bisa either tambah lagi sampelnya, makin perbanyak sampel, atau kita turun modelnya, dan makin banyak juga kita ambil makin banyak lagi validation atau testing data setnya, sehingga kita bisa lebih confident dengan hasil yang kita dapat. Nah, ini contohnya nih, yang tadi Pak Heldi sempat membahas mengenai corrosion sebagai salah satu penyebab dari big incident. Nah, ini kita coba develop bagaimana kita dari inspeksi visual itu kita bisa deteksi adanya korosi. Cuma untuk kali ini skopnya tuh masih ke pipa-pipa yang besar ya. Kalau yang tadi yang diceritakan Pak Heldi itu adalah pipa yang relatif kecil, bagian dari processing plant. Nah, kalau ini kita masih berbicara mengenai pipa pipa midstream mungkin ya, dimana pipa ini kalau dibiarkan korosi itu akan lebih besar probability-nya akan bocor ataupun pecah ya, dan ini dapat meningkatkan resiko dari fire yang berdampak pada safety maupun environment dan reputation damage. Nah, kita menggunakan tadi computer vision untuk bisa mendeteksi ini yang prototype yang lagi dicoba itu akurasinya alhamdulillah 90%, dan itu membantu untuk memberikan early detection, early warning kepada tim yang mau memaintain pipeline untuk segera memperbaiki pipeline sebelum dia bocor. Kemudian ini ada lagi, kita menggunakan computer vision lagi, itu untuk mendeteksi adanya illegal tapping ya.
pada shipping line kita. Dan dengan ini itu kita bisa menangkap serta mengurangi adanya aktivitas-aktivitas yang dapat merusak pipa kita secara signifikan. Contohnya nih, kalau misalnya di pipa kita ada kelihatan ada orang, nah itu ntar akan ada notifikasi ke tim yang tim yang bertugas untuk mengamankan area tersebut. Nah, ini satu lagi, ini proyek saya kemarin yang kami submit untuk Delphi Hackathon Islander J, itulah menggunakan machine learning untuk memprediksi produksi dari suatu fasilitas dan menghitung secara otomatis set point paling optimal untuk high level dari tangki di fasilitas tersebut. Drivernya adalah set point yang tidak sesuai, set point yang kurang sesuai itu dapat meningkatkan resiko overflow di tangki. Kalau overflow ini ya dampaknya bisa banyak ya. Kalau misalnya di sana ada ignitor bisa jadi pool fire, dampak ke orang, yang pasti sih dampaknya ke environment dan reputation damage. Nah, itu kita buat solusi ini menggunakan machine learning model untuk memprediksi berapa produksi pada hari itu, kemudian kita masukkan data dimensi tangki, terus dimasukkan juga formula berdasarkan standar migas yang ada, international standard yang ada terkait perhitungan level alarm di tangki yang paling optimal, dan di situ kita akan kasih rekomendasi ini di setting di berapa. So far, alhamdulillah ini juga akurasinya cukup lumayan ya, sekitar 85%. Dan kalau yang di develop ini itu kita develop juga interface-nya di aplikasi maupun di HMI untuk memudahkan operator ataupun frontline yang menggunakan tools ini dalam melihat rekomendasi yang kita beri. Ya, sekian yang bisa saya share. Silahkan jika ada pertanyaan ataupun diskusi dari Bapak-Bapak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf tadi sempat ke disconnect. Ini lagi agak-agak cuaca di sini sehingga power generation-nya lagi down. Ya. Baik, terima kasih Pak Riyandi atas penyampaian materinya ya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan. Nih, saya bacakan nih pertanyaan dari yang ada di chat box ya. Yang pertama dari Ibu ini sepertinya. Bertanya Pak, apakah ada upaya untuk pencegahan korosi sendiri pada pipanya Pak? Mungkin seperti penambahan inhibitor atau ada upaya preventif lainnya untuk mencegah korosi tersebut. Silakan. Terima kasih. Ada di beberapa pipa yang kita lihat secara ekonomiknya masuk, itu kita tambahkan corrosion inhibitor atau ya chemicals lah yang dapat mengurangi laju korosi, bukan mengurangi laju korosi lah, chemicals yang dapat menginhibit corrosive agent di pipa. Tapi ya karena injeksi dari chemicals ini biayanya mahal, ya jadi nggak semua pipa bisa di-treat seperti itu. Sehingga ya kita perlu cara lain yang lebih cost efektif untuk memitigasi dampak dari korosi pada pipa. Baik,
Berikutnya dari Pak Alia Arfiana. Pada fault detection biasanya dataset yang tersedia akan terjadi imbalance. Metode apa yang paling cocok atau bagus digunakan untuk mengatasi imbalance data ini, baik untuk data image maupun tabuler? Kalau untuk imbalance data, macam-macam sih tekniknya ya. Kalau untuk gambar, itu biasanya kita resampling. Jadi gambarnya itu kita buat, misalnya gambarnya upside down gitu, atau misalnya kita miringkan, ya kita variasikan lah gambar-gambar ini sehingga bisa at every angle itu diindikan. Kalau misalnya kita data yang kita punya itu cukup sedikit. Kalau misalnya untuk dataset lainnya itu macam-macam, ada yang namanya smoothe ya. Jadi dia intinya sih di resampling data tersebut sehingga dia memiliki kelas yang cukup balance antara kelas-kelas yang mau kita klasifikasikan. Jadi itu sih yang bisa saya share ya, ininya antara pakai ini intinya sih di resampling ya. Atau kita ambil data lagi yang lebih banyak. Cuma kan pengambilan data lebih banyak ini dampaknya cost-nya akan makin besar. Jadi kalau mau cost efektif ya bisa dengan resampling. Baik, berikutnya dari Pak Wicaksono ya, bagaimana cara dan metode apa saja yang digunakan untuk dapat memvalidasi model di supervised learning? Untuk validasi model kita bisa macam-macam ya, bisa pakai cross validation, bisa pakai yang paling umum sih pakai cross validation ya. Jadi kita bagi ininya apa namanya validation run-nya itu menjadi beberapa kali, karena kan di setiap kali run itu karena apa ya, undeterministic nature dari algoritma ini itu weights-nya tuh bisa berubah-ubah. Nah, nanti dari situ kita ambil average-nya ya, kalau average-nya makin naik berarti bagus. Kalau misalnya average-nya average-nya jadi kecil berarti kita perlu tuning modelnya lagi. Jadi pakai gabungan mungkin ya, cross validation tambah parameter tuning di modelnya supaya kita mendapatkan akurasi yang lebih baik. Baik, berikutnya dari Pak Zahi Azmi. Apa efek jika terjadi kesalahan dalam proses prediksi machine learning karena tidak ada machine learning yang 100% akurat? Apakah bisa terjadi catastrophic condition? Nah, bisa, sangat bisa, Pak. Oleh karena itu biasanya sih kita akan menggunakan metrik akurasi dari machine learning ini itu untuk menghitung apa namanya ya, cost of poor quality ya. Jadi kalau misalnya dia bisa deteksi dengan tepat, itu berapa cost-nya. Kalau misalnya dia tidak bisa, dia salah dalam mendeteksi, itu berapa cost-nya. Nah, kita akan mengambil cost yang paling kecil. Karena memang ya tidak bisa memang 100% akurat, itu ya nearly impossible. Kecuali kalau misalnya dia jadi overfitting ya. Dimana overfitting itu juga bad buat suatu machine learning model. Ya, ya itu Pak, cara kita cara kita memanage resiko dari salahnya machine learning itu ya kita hitung lah kira-kira berapa cost of poor quality-nya, ya itu nanti kita presentasikan ke manajemen. Kalau misalnya manajemen oke dengan itu, ya kita go ahead. Coba kalau enggak ya kita akan tuning lagi modelnya sampai kita mendapatkan nilai cost of poor quality yang acceptable bagi manajemen. Baik, bagaimana integrasi machine learning dengan safety life cycle management standard? Misalnya IEC 6158, apakah sudah ada standar guideline untuk integrasi tersebut?
Oh, saya belum tahu sih untuk itu, karena kalau untuk safety system ya, safety life cycle tuh larinya ntar ke safety instrumented system ya. Itu ya binatang yang beda lah, kita nggak bisa macam-macam di situ, udah strict standarnya. Kalau di sini tuh lebih ke basic proses control system ya, dan aplikasinya pun masih sangat-sangat limited, terutama untuk industri yang very apa namanya ini, yang sangat berbahaya seperti di oil and gas. Jadi memang aplikasinya kita belum banyak, dan saya juga yang saya tahu sih itu belum ada integrasi standar yang mengatur integrasi antara machine learning method ini dengan safety life cycle. Saya coba pelajari lagi lah, atau saya kurang update mengenai itu. Baik, berikutnya dari Pak Putra. Mhm. Izin bertanya, jika saya ingin melakukan pemodelan forecasting, apakah lebih baik menggunakan Tensor atau cloud computing? AWS, Azure dengan asumsi harga bukan kendala. Agak pengen melakukan modeling, apakah Pakai yang tergantung sih apa yang mau di ini pakai kan. open source atau yang komersial mungkin gitu ya, ini kan ini harga bukan kendala. Saya karena basis yang digunakan itu adalah Microsoft ya, jadi kita pakainya Azure. Saya nggak tahu sih kalau untuk AWS saya baca-baca sih lebih murah ya untuk cost-nya. Dan kalau misalnya infrastructure dari apa namanya, dari perusahaan atau dari project yang akan menggunakan machine learning ini very compatible dengan AWS, ya go ahead, itu kan cost-nya akan lebih murah. Karena kalau Azure ini itu works best setahu saya kalau infrastruktur digunakan itu yang Microsoft base. Kalau nggak ya akan cukup mahal ini untuk integrasinya. Baik, berikutnya dari Pak Dasri. Apa perbedaan antara machine learning dan artificial intelligence? Artificial intelligence itu adalah broad termnya. Jadi machine learning itu adalah bagian dari artificial intelligence. Jadi kalau kita lihat artificial intelligence itu luas sekali. Mana ya? Coba saya skip dulu. Itu luas sekali. Di sana ada computer vision, di situ ada machine learning, di situ ada neuro linguistic programming, natural language Processing. NLP processing, ya ada NLP di situ. Kemudian ya besar banget AI itu. Machine learning is part of that. Apakah metode deep learning itu pada dan seperti apa juga machine learning? Apakah berfungsi sebagai big data atau sebaliknya? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Maaf, gimana Pak? Tadi suaranya agak keputus-putus, Pak. Oh ya, maaf. Nih tempat saya juga internetnya kurang bagus ya. Apakah metode deep learning itu lebih baik daripada machine learning? Oke. Kalau data yang kita punya banyak, deep learning itu akan memberikan hasil yang lebih akurat. Tapi kalau misalnya data kita sedikit, justru dia akan menghasilkan prediksi yang kurang akurat dibandingkan machine learning model lainnya. Jadi kalau misalnya kita punya data yang sedikit, ya ada baiknya sih kita pakai simple machine learning model aja. Nah, kalau misalnya data kita banyak, itu mungkin kita bisa inilah ya, bisa mulai assess apakah deep learning cocok untuk aplikasi kita. Apakah machine learning berfungsi sebagai big data? Mana nih pertanyaannya? Machine learning itu menggunakan big data. Jadi kenapa sekarang machine learning ini jadi populer
itu karena sekarang data yang dihasilkan itu makin lama makin banyak, sehingga kita punya cukup data untuk menggunakan metode-metode statistik yang menjadi basis dari machine learning model ini untuk mempelajari mengambil informasi yang meaningful dari data-data yang kita punya ini. Kalau dulu kenapa machine learning belum booming ya karena datanya mungkin belum cukup ya. Sekarang kalau datanya udah cukup ya kita bisa ya kita sudah bisa menggunakan metode ini untuk mengekstrak information. Baik, berikutnya dari Pak Arya Budi ya. Apakah data yang diambil online data, sebenarnya user yang memakai hasil machine learning ini apakah dari maintenance? Bagaimana tingkat keberhasilan penerapan learning ini? Oke. Jadi mungkin ngebahas aplikasi tadi ya. Aplikasi yang ini untuk corrosion detection sih ya yang menggunakan adalah tim maintenance karena memang ditujukan itu untuk memberikan early signal terhadap kondisi dari pipa agar bisa diperbaiki dengan cepat. Tapi kalau untuk aplikasi-aplikasi lain ya bisa beda-beda tergantung aplikasinya apa. Kalau misalnya aplikasinya let's say untuk mendeteksi apakah akan terjadi congealing gitu, minyak membeku, ya bisa jadi itu sinyal buat tim operasi atau tim yang berhubungan dengan lab chemicals untuk mulai menginjeksikan. Jadi bisa banyak sih ininya, tergantung dia aplikasinya apa. Itu kira-kira Pak. Baik, berikutnya dari Pak Arya Budi. Apakah bisa diberi contoh nyata aplikasi machine learning ini di PHR? Ini sudah masuk berita banyak banget lah ya. Kita menggunakan drone untuk membantu security kita identifikasi adanya pencurian minyak di pipa-pipa kita. Ini udah banyak sih dipresentasikan waktu itu ke DPR, terus media, sampai dulu ke Chevron Corporate pada saat kita masih di Chevron. Ini breakthrough application di Rokan. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi ya. Jenis dan karakteristik distribusi probabilitas apa yang digunakan pada CNN? Distribusi dan probabilitas. Kebetulan kalau yang pernah saya kerjakan sendiri sih itu udah pakai library yang langsung jadi ya. Jadi saya waktu itu nggak begitu banyak ngulik-ngulik. Ya saya coba pelajari dulu Pak. Mohon maaf, saya belum bisa jawab. Baik, berikutnya masih dari Pak Gunawan Cahyadi ya. Bagaimana menghubungkan computer vision dengan machine learning? Jadi sebenarnya computer vision itu di dalamnya sudah ada machine learning sih. Kalau kita lihat ya tadi slide yang ini, untuk klasifikasinya itu adalah machine learning, machine learning method ya, yang berbasis ke artificial neural network. Jadi ya lanjut lagi nih, bagaimana membedakan deep machine learning terhadap machine learning umumnya? Kalau deep learning itu layers, dia biasanya sih basisnya ke ini ya, ke artificial neural network. Dan dia memiliki layer
Nanti saya kasih lihat ya. Nah, ini misalnya ini contoh artificial neural network ya. Ini hidden layer-nya ini bisa banyak nih. Dan ya karena data yang diambil juga banyak. Berbeda dengan machine learning artificial neural network biasa yang mungkin layer di sini ya bisa dihitung, bisa 10, bisa. Nih kalau ini saya cuma pakai 20. Sedangkan itu bisa ribuan, ratusan hingga ribuan lah ya ininya, layersnya. Baik, berikutnya dari Pak Adrian. Ada 2 pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, untuk arsitektur CNN-nya apakah dikembangkan sendiri yang kemudian menjadi arsitektur CNN pakem di tempat Bapak atau menggunakan pre-train CNN architecture yang sudah tersedia di Keras atau TensorFlow? Saya pakai pre-train sih, karena kebetulan PC saya kurang kuat kalau misalnya mau buat sendiri ininya apa namanya GPU-nya kurang kuat, jadi saya pakai pre-train. Baik, berikutnya pertanyaan nomor 2. Untuk maintenance model yang sudah dibuat, langkah-langkah apa yang dilakukan setelah deployment model? Untuk maintenance-nya kebetulan itu udah kerjaan tim lain ya. Jadi kalau di sini ada beberapa tim yang interfacing untuk machine learning ini. Ada tim yang develop, ada tim data science-nya ya. Kemudian ada tim yang mendeploy dan memaintain, itu biasa di IT. Ya itu sih kita kasih ke mereka aja bagaimana untuk menginikan. Baik, berikutnya dari Pak Ferry. Nah, untuk menerapkan machine learning, kalau tidak memakai cloud, spesifikasi minimum hardware komputer, generasi dari prosesor Intel, misalnya kecepatan, clock, RAM, minimum. Kalau bisa sih yang paling high spec ya. Paling kalau misalnya kita mau pakai untuk apa namanya deep learning gitu. Deep learning ini karena dia basisnya apa ya? Dia perlu pakai GPU. GPU ini perlu prosesor yang cukup kuat lah. Jadi kalau bisa cuma running machine learning model biasa sih, PC standar juga bisa kok. Nggak perlu pakai yang gimana-gimana nih. Saya PC udah dari saya lulus kuliah saya pakai sampai sekarang masih cukup kuat kok untuk ngeran normal machine learning model. Jadi kalau udah deep learning itu saya pinjam PC kantor atau saya pakai yang cloud based. Baik. Bapak develop atau running machine learning di operating system apa? Windows, Linux, atau lainnya? Saya pakai Windows sih. Windows based. Dari Pak Arya Budi, perbedaannya dengan advanced process control apa ya? Perbedaan dengan advanced process control, ya betulnya kita bisa menggunakan metode-metode machine learning ini untuk advanced process control. Nah, kalau yang classical advanced process control itu dia pakai modeling tuh ya. Metode modelingnya aja sih yang berbeda. Baik, berikutnya dari Pak Freddy. Mesin learning yang dipakai menggunakan bahasa pemrograman apa? Apakah diintegrasikan dengan DCS dan data sensor apa saja yang comply dengan mesin learning? So far sih pakai Python. Kita pakai Python, ngambil datanya dari apa namanya, dari historian. Jadi nggak langsung dari HMI ya. HMI diambil ke historian dulu, dari historian ini kita ini kita olah. Ya, saya pakai Python sih. Kalau untuk sensor apa aja tergantung ininya, tergantung dari aplikasinya. Kalau misalnya yang saya kasih contoh tadi untuk ini yang dimasukkan lomba di Schlumberger itu kita pakai data, pakai sensor flow meter, ada apa multi-phase flow meter.
Terus setiap fasanya kita ini kan kita prediksi berapa, terus baru kita tambahin. Nah, itu kan jadi input ke fasilitas kita. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi. Bisakah diberi contoh nyata aplikasi mesin learning dalam kehidupan sehari-hari yang bercirikan kultur lokal, Indonesian setting, kearifan lokal? Pada nonton Netflix nggak? Kalau pada nonton Netflix itu kita suka ada recommended for you, itu pakai machine learning, pakai recommender system. Gojek, misalnya pesan GoFood, terus kita suka ada kan itu recommended for you, itu juga sama. Itu contoh dari penggunaan machine learning. Ini macam-macam sih. Kalau misalnya main apa ya, main TikTok juga itu filternya menggunakan machine learning. Jadi banyak sekali. Oke, berikutnya dari Pak Rihmadi. Untuk deteksi dini adanya korosi pada pipa, metode apa yang digunakan dan berapa besar akurasinya? Terima kasih. Kalau ini sih kita menggunakan ini aja ya, image object detection. Jadi dari sini kita detect objek-objeknya, bukan image classification. Jadi kita klasifikasikan gambar-gambar yang ditangkap oleh apa namanya drone, itu masuk ke diklasifikasikan sebagai apa? Apakah dia pipa yang korrosi atau pipa yang kondisinya bagus atau gimana? Untuk yang prototype ini belum di ini ya, belum di deploy di operation, tapi masih kita study. Itu akurasinya udah 90%. Jadi ini tinggal perlu kita lakukan testing dengan lebih banyak lagi sehingga ya harapannya bisa diterima sama manajemen dan di deploy di operation. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi. Bagaimana fungsi dan peran machine learning ini terhadap unplanned dan uncontrolled sessions pada aplikasi profesional di industri-industri terkait? Unplanned dan uncontrolled sessions. Apa nih maksudnya ini? Saya belum mengerti juga. Mungkin situasi-situasi yang tak terang. Ya, ini sih Pak, biasanya kita gunakan itu untuk misalnya predictive maintenance. Jadi kita punya data healthy equipment seperti apa, kemudian faulty equipment seperti apa, terus bagaimana behavior dari machinery ini atau equipment ini pada saat dia healthy, equipment ini pada saat dia apa namanya ada kerusakan. Nah itu nanti kita feed ke model kita, itu bisa diklasifikasikan dengan pada saat masuk data baru. Wah ini kira-kira apakah ada kerusakan atau tidak. Atau contoh lainnya scheduling itu bisa. Jadi kita misalnya punya regu pekerja yang perlu kita schedulekan ininya apa namanya shift-shiftnya, itu bisa juga pakai machine learning, itu pakai optimization tools. Bisa juga mengenai vehicle routing. Jadi kalau misalnya punya fleet kendaraan buat let's say pengantaran gitu ya, yang sekarang pada suka online shopping, itu bisa tuh diatur fleetnya kemana supaya fuel cost-nya optimal, terus waktu kerjanya optimal, itu menggunakan machine learning. Banyak sih aplikasinya. Baik, berikutnya masih Pak Gunawan Cahyadi ya, ini tadi kelewatan. Improvement seperti apa saja yang bisa diperoleh dengan digunakannya mesin learning pada pengaturan kualitas fungsi dari tangki-tangki dan pipa-pipa tersebut? Kalau ini masih apa ya? Ini masih konsep, sekarang baru di develop, jadi belum ada hasilnya. Tapi kalau ini itu
kasus illegal tapping itu berkurang cukup signifikan ya. Dari tadinya tuh di angka puluhan, sekarang ya di bawah 10 lah. Jadi sangat-sangat signifikan aplikasinya. Apa namanya, hasilnya yang didapatkan dengan penggunaan apa namanya nih, machine learning ini. Baik, berikutnya dari Pak Bayu Andrianto. Bagaimana keterkaitan machine learning untuk reliability operations, utamanya pada anomaly detection? Kira-kira metode apa yang bisa dipakai? Anomaly detection macam-macam sih. Tadi bisa pakai klasifikasi ya. Kalau misalnya kita punya data apa namanya antara equipment yang healthy atau yang not healthy. Bisa juga kita pakai clustering, itu juga bisa. Jadi dari data yang kita punya, terus kita clusterkan, nanti kita bandingkan dengan historical conditionnya untuk cluster seperti itu cenderungnya seperti apa. Bisa juga pakai metode anomaly detection. Jadi kalau misalnya dia ada perubahan dari range normalnya, range ini range data pada generalnya, nah itu bisa kita detect. Ya macam-macam sih. Baik, berikutnya dari Ibu Catherine Indriawati. Bagaimana menggunakan machine learning untuk data yang bukan image, seperti misalkan data proses? Data proses ya bisa ini sih. Mungkin saya kasih contoh kali ya penggunaan data proses untuk penggunaan machine learning pada data proses. Saya pernah juga melakukan studi itu memprediksi moisture content dari gas menggunakan data-data yang ada ya, data-data statik maupun data-data dynamic. Jadi membuat semacam soft sensor lah. Nah, itu salah satu ininya. Bisa sih kita menggunakan modeling software atau menggunakan persamaan-persamaan physis untuk bisa menentukan itu. Cuma saya mikir ya kalau misalnya datanya cukup banyak, ya why not try using machine learning method. Ya, itu salah satunya. Ya, berikutnya dari Pak Nasrul Effendi. Bagaimana mengimplementasikan machine learning di drone yang digunakan? Jadi kalau teknisnya sih drone ini kan dia mengambil video ya, atau mengambil foto, dan foto ini bisa kita retrieve pada saat dia balik atau dia di streamingkan menggunakan internet. Nah nanti dari situ hasil tadi foto ataupun video yang di streaming ini, itulah yang kita feed ke machine learning model kita. Nah dari situ nanti dia akan mengklasifikasikan tuh, atau ya mendeteksikan lah apa yang ditangkap di situ berdasarkan apa namanya proses training yang sudah dilakukan pada model tersebut. Contohnya kayak di sini dia ditrain untuk bisa mendeteksi orang atau kendaraan atau rumah. Ya, ntar dari apa namanya dari streaming itu akan modelnya akan coba mencari nih mana apakah ada orang di situ, apakah ada mobil di situ, ada rumah di situ. Itulah kira-kira. Baik, berikutnya dari Ibu Catherine Indriawati. Untuk sistem deteksi, apakah berarti diperlukan data kesalahan atau kegagalan? Ya? Padahal database kesalahan atau kegagalan masih minim sekali. Bagaimana mengatasi ini ya Pak? Oke, ya itu permasalahannya mirip kayak tadi imbalance dataset ya. Jadi data kegagalan maupun lebih sedikit daripada data normalnya. Ya nantinya pada saat kita mau bisa menggunakan itu sebagai basis dari machine learning model kita, ya kita lakukanlah resampling macam-macam sih metodenya untuk bisa
membalancekan kelasnya agar hasil dari model yang kita develop itu lebih akurat. Baik, berikutnya dari Ibu Katrin Indriawati lagi. Jika berbasis data, jika misalkan datanya dinamis, apakah memungkinkan machine learning bisa diterapkan secara dinamis juga? Oh, bisa banget. Selama modelnya sudah ada sih, modelnya sudah tested, kita put into production, kan dia akan dynamic tuh ngikutin. Kayak tadi lah contohnya apa namanya recommender system di aplikasi ataupun kayak di Netflix gitu kan, orang yang menggunakan dynamic juga, nggak statis. Jadi ya setelah modelnya itu sudah cukup robust, bisa di kan di deploy itu nggak masalah kondisi dynamic atau gimana. Baik, berikutnya dari Pak Koizar Alwi. Apakah aplikasi machine learning di industri oil and gas ini lebih efektif atau dapat membantu seorang quality control technician di lapangan? Harapannya sih akan sangat membantu ya. Jadi kalau let's say tadi yang kita ambil kasus yang di-share oleh Pak Heldi di safety moment, itu lokasinya misalnya sulit untuk dijangkau sama teknisi atau sama operator. Nah, kita gunakan misalnya pakai CCTV atau bisa pakai drone ke situ, dan drone ini itu sudah kita lengkapi dengan computer vision model untuk bisa mendeteksi misalnya adanya thinning atau apa yang mengindikasikan bahwa ada korosi di situ. Itu kan sangat-sangat membantu. Jadi orang nggak harus ke sana kan, mengurangi resiko terpapar terhadap bahaya pada saat melakukan inspeksi tersebut. Baik, berikutnya dari Pak Bayu Andrianto. Apakah manusia akan digantikan mesin atau robot di industri 4.0 ini? Digantikan sih tidak ya, tapi kita akan sangat terbantu dengan adanya machine learning. Apa namanya, tugas dari machine learning ini adalah mengoptimalkan kan ya, memudahkan kita dalam melakukan kerja-kerjaan yang tadinya itu apa ya, time consuming, tedious, yang kerjaan manual yang bisa diotomatiskan. Jadi mungkin yang akan berubah adalah skill set yang dibutuhkan untuk bisa terus jadi useful ya, atau jadi relevan di industri 4.0 ini. Baik, berikutnya dari Pak Dimas Prastyo. Apakah mesin learning ini real time memberikan informasi ke kita? Lalu jika terjadi force major seperti mati lampu, apakah mesin learning butuh waktu lama untuk kembali startup? Tadi seperti yang saya sempat sampaikan ya, kayak pertanyaan tadi tentang data yang dynamic ya, real time data kan data yang dynamic ya, jadi selama modelnya oke sih no problem. Biasanya sih kalau misalnya untuk aplikasi yang kritikal menggunakan machine learning ya, kita pastinya pasang safeguard juga di situ. Kita pasang misalnya semacam UPS atau apa backup power system lah, jadi kalau misalnya ada force major ya ada backupnya supaya dia tetap bisa beroperasi dengan baik. Atau kita taruh di cloud. Jadi nggak ada kecuali data centernya yang terkena force major, ya itu masih tetap aman, masih tetap bisa berjalan. Baik, berikutnya dari Pak Gio Ozi. Corrosion detection ini lebih kepada prediksi kapan dia akan korosi terhadap usia pipa kah? Kalau ini sih lebih ke apa ya, belum sampai ke situ sih Pak, ininya. Ini masih kayak membantu kita untuk melakukan surveillance. Jadi kalau misalnya ini pipa kita panjang kan ya, let's say pipanya ada 1000 km. Kalau misalnya kita jalan manual gitu, ngeliatin ini kan very time consuming ya. Nah ini dengan adanya model ini harapannya sih ya kita bisa gantikan kita yang jalan ini pakai drone atau pakai apa yang otomatis. Dan dari situ dari inspeksi yang dilakukan oleh unmanned vehicle ini
itu bisa mendeteksi oh ini ada korosi ini enggak. Idenya sih masih sampai situ, belum sampai kita ke ini, itu kan bisa jadi next phase-nya. Baik, berikutnya dari Pak Made Agus Andi Gunawan. Mohon maaf Pak, tadi saya melihat ada menggunakan UAV berupa drone. Untuk tim pengembangan vehicle-nya itu apakah ada tim khusus atau dari Bapak? Dan apakah vehicle custom atau pabrikan? Kemudian ditambahkan fitur real-time detection, Pak. Terima kasih. Ya, untuk drone-nya sendiri sih kita pakai kontrak ya. Udah ada providernya. Kita tinggal ngebuat machine learning modelnya aja. Seperti itu sih. Baik. Ininya. Berikutnya dari Pak Trisnagani Citra Gunadi. Untuk processing gambar pipa menggunakan algoritma apa yang bagus, Pak? Saya sih nyoba pakai VGG16 ya. Cuma kalau misalnya mau pakai yang lain bisa juga sih. Saya belum banyak nyoba ininya, karena waktu itu project apa namanya, time frame-nya cukup singkat, sehingga ya saya coba pakai VGG16, ternyata hasilnya langsung oke. Ya udah, saya baru coba pakai itu. Tapi ada macam-macam sih jenis ininya. Mungkin bisa ngelihat ini karena kemarin based on Keras ya, bisa dilihat di dokumentasi teknisnya Keras, apa aja predefined modelnya yang bisa kita gunakan untuk image processing ini. Baik, berikutnya dari Pak Bayu Andrianto. Kapan model harus di-retrain ulang setelah di-deploy? Apakah proses retrain dan redeploy dapat dilakukan secara otomatis? Ya kalau misalnya kita menemukan bahwa kelas yang kita sudah yang sudah kita definisikan ternyata kurang, itu perlu kita retrain ya dengan data-data baru. Kalau deployment real time seperti harusnya bisa sih. Cuma saya kebetulan belum pernah nyoba sih real time. Biasanya saya ini dulu, saya otak-atik dulu, baru saya inikan lagi put on production setelah sudah jelas, sudah oke di testing. Baik, berikutnya dari Pak Ferry. Apakah Pertamina Rokan menggunakan cloud third party? Karena saya pernah dengar kalau government belum tentu mau atau boleh menggunakan cloud pihak ketiga karena alasan kerahasiaan negara. Terima kasih. Setahu saya sih belum ya, kita belum pakai cloud untuk data-data ini. Ya, isunya dua, pertama tadi kerahasiaan, kedua ya security ya. Kalau misalnya kita pakai cloud, datanya kan ada di third party itu, jadi ya bisa disalahgunakan. Baik, ini tadi pertanyaan di chat ya yang terakhir. Barangkali ada yang mau bertanya secara langsung. Silakan. Apakah ada yang Nah ini mau? juga bisa juga sih yang Pak Heldi ini kan untuk flare stack, deteksi flare, apakah ada api di flare ataupun untuk melihat inspection di atas tangki, itu juga bisa. Baik, kalau nggak ada, ini waktunya sudah hampir 17.30 ya, ini 29 mau pindah ke 17.30. Baik, kita akhiri sampai di sini ya acara webinar BK Teknik Fisika sore hari ini. Sekali lagi kami atas nama BK Teknik Fisika mengucapkan terima kasih pada Pak Muhammad Riyandi Anindika Yudi ya yang sudah
menyampaikan materinya dan juga menjawab pertanyaan yang sangat banyak tadi ya. Kemudian juga terima kasih pada Pak Eldiansyah yang sudah menyampaikan safety moment sore hari ini. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah bergabung, yang masih sampai terakhir 259 ya, 258 tadi sampai 400 di atas 430 ini. Yang ganti-ganti sebenarnya ini yang masuk di Zoom ini di atas 500 tapi ganti-ganti jadi 400 sekian gitu ya. Ininya yang tertangkap di participants ya. Jadi sepertinya ini machine learning ini topik yang memang sangat menarik banyak orang. Nanti dicarikan ahlinya lagi ya biar rame lagi ininya webinarnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, kita lanjutkan besok sore ya tentang medical robotics ya. Menarik juga itu kan ya. Tentunya ada mesin learning juga ya. Silakan bergabung besok sore. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Tetap terapkan protokol kesehatan. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir nih, angka kasus baru sudah mulai turun ya ke angka yang rendah ya, mudah-mudahan semakin rendah lagi. Kegiatan sudah mulai secara offline ya. Sekolah-sekolah sudah mulai dibuka, kampus-kampus juga sudah mahasiswa disuruh datang ke kampus, dosen juga sudah mulai diminta untuk melakukan kegiatan secara langsung di kampus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Henry. Terima kasih semuanya Pak, Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Makasih. Terima kasih Pak.